Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, peserta didik kelas 12 jurusan bisnis daring dan pemasaran. Video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang materi visual merchandising yang merupakan bagian dari materi KD 3.11 yaitu tentang ide inovatif penataan produk. Pada saat kalian masuk ke dalam toko, kalian akan melihat sesuatu yang mungkin menurut kalian sangat menarik. Bukan hanya sekedar kalian menatapnya saja atau melihatnya, tapi ada keinginan kalian untuk mendekatinya. Kemudian kalian memegangnya, atau bahkan setelah itu kalian mencoba untuk memakainya, dan kalian melihat isi kantong kalian untuk melihat apakah uangnya cukup, karena dalam diri kalian punya keinginan untuk membelinya. Keberhasilan ini tidak lepas dari kegiatan yang disebut dengan visual merchandising yang dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan visual merchandiser. Jadi, visual merchandising adalah seni menata dan menampilkan produk dengan cara yang menarik sehingga pengunjung yang melihatnya akan tertarik untuk membeli. Seseorang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan visual merchandiser, atau disebut juga dengan seseorang yang mewakili perusahaan dengan kemampuannya mengatur tata letak dan memastikan suatu produk terletak di lokasi yang tepat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang visual merchandiser. Antara lain, memiliki kreativitas dan imajinasi yang kuat, koordinasi tangan dan mata yang baik, cita rasa warna yang baik, kemampuan mendesain dan memberi gambaran yang baik, mampu mengatasi tuntutan fisik dan pekerjaan, dan memiliki selera atau cita rasa produk. Bagaimanakah manfaat visual merchandising? Bagi seorang pengunjung, visual merchandising adalah memudahkan pengunjung mencari dan memilih produk-produk yang diinginkan. Kemudian, memberikan informasi terkait produk yang diperlukan. Memberikan informasi produk-produk yang terbaru atau best seller. Mempresentasikan produk dengan cara yang sederhana, yaitu secara teratur, mudah dimengerti, dan mudah ditemukan. Mengedukasi pengunjung tentang cara menggunakan produk tersebut. Menginformasikan tren fashion terbaru dan menarik perhatian pengunjung sehingga ia berhenti mengamati dan akhirnya memutuskan untuk membeli. Manfaat bagi produsen adalah mengubah advertising menjadi penjualan, meningkatkan dorongan konsumen untuk membeli dan meningkatkan brand awareness dan image produk. Sedangkan bagi peritel, visual merchandising bermanfaat untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan keuntungan. Komponen visual merchandising. Yang pertama, tampilan produk sebagai titik fokus visual merchandising. Tujuan utama komponen ini adalah membuat tampilan produk lebih menarik di antara area penataan produk secara keseluruhan. Pesan visual dapat disampaikan kepada calon konsumen dalam waktu 3-5 detik dan menjadi pusat perhatian mereka. Misalnya pada window display dan center point display. Kemudian, komponen yang kedua adalah pilihan warna yang tepat. Warna adalah salah satu unsur paling kuat dalam visual merchandising. Pilihan warna yang tepat pada window display dapat membuat calon konsumen tertarik dan secara signifikan membuat mereka menjadi seorang pelanggan. Sebagai contoh, tampilan produk bertema lebaran memerlukan warna hijau dan kuning. Sedangkan pada tema hari kemerdekaan misalkan ada warna merah dan putih yang paling dominan. Pemilihan tema yang tepat. Tema akan membuat pengunjung toko yang berbelanja merasa berada dalam suatu suasana tertentu. Tema yang baik akan membuat pembeli masuk dalam imajinasi yang diinginkan oleh seorang visual merchandiser. Kemudian brand logo sebagai pelengkap. Apabila peritel memiliki logo tertentu,
Warna window display harus mencerminkan warna yang sama dengan logo. Misalkan contoh pada McDonald, sang badut memiliki warna yang sama dan warna logonya yang merah dan kuning. Kemudian props. Props adalah objek yang membantu penjualan sebuah produk. Props bisa berupa bentuk, warna, dan karakterisasi. Props sangat mendukung display, yaitu dengan memberikan kesan menguatkan suatu produk yang ditonjolkan. Prop maksimum berjumlah 2 atau 3. Props yang terlalu banyak juga bisa mengganggu komposisi artistik tampilan display. Kemudian, kerapian dan kebersihan. Kerapian dan kebersihan adalah aspek dasar suatu tampilan visual. Tampilan yang bagus dapat dirusak oleh lingkungan yang tidak bersih. Oleh karena itu, jadwal pembersihan yang efektif dan perlengkapan kebersihan yang memadai sangat diperlukan dan harus diperhatikan. Berikutnya adalah pengaturan tampilan secara periodik. Pengubahan susunan dan tampilan produk atau display dalam interval waktu yang teratur akan menciptakan suasana segar. Visual merchandiser akan merancang planogram dan aktif melakukan perubahan secara bertahap. Seiring dengan adanya globalisasi dan ledakan retail, visual merchandising juga berkembang dengan pesat. Produk yang ditata harus mampu menciptakan brand awareness dalam pikiran konsumen. Retail dapat mengubah desain visual merchandising secara periodik, misalnya 3 bulan sekali atau sesuai dengan suasana yang sedang berlangsung. Seperti pada saat ini perayaan pada hari kemerdekaan negara kita. Atau contoh yang lain, misalkan pada bulan Ramadan, kemudian pada hari Natal, back to school, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke dalam elemen visual merchandising. Beragam elemen bisa digunakan oleh seseorang visual merchandiser dalam menciptakan tatanan produk yang menarik. Elemen-elemen utamanya antara lain adalah warna, penerangan, tata ruang, informasi mengenai produk yang akan disampaikan dalam beragam bentuk, serta suara dan tata cahaya yang membutuhkan teknologi tertentu untuk menciptakan suasana yang diinginkan. Adapun elemen-elemen pendukung yang lain yang dimiliki oleh seorang visual merchandiser adalah 1. Pengetahuan yang luas tentang branding dan target market. Seberapa dalam pengetahuan tentang branding serta strategi marketing yang diprogramkan menjadi image produk akan tercermin dalam desain ruang yang dibuat oleh seorang visual merchandiser. Pada prinsipnya, penciptaan brand yang baik serta estetika interior harus selaras dan serasi dengan selera konsumen dan karakter produk yang dijual di dalamnya. Kemudian, kreatif dan kaya akan ide segar. Seorang visual merchandiser perlu memiliki pengetahuan tentang konsep dan tren yang ada dan gaya hidup yang sedang diminati. Ia juga harus dapat membuat sketsa tampilan produk yang akan diciptakan, mencari dan memilih material yang akan digunakan, serta mengoptimalkan semua sudut ruang sehingga tercipta atmosfer yang diinginkan. Seorang visual merchandiser harus dapat menciptakan ide tampilan produk yang tidak monoton dan memberikan atmosfer yang berbeda. Kemudian, keseimbangan aspek visual dan strategi yang dimiliki toko retail atau supermarket. Seorang visual merchandiser diharapkan bisa mengatur dan mengawasi penampilan visual mulai dari window display, komposisi, hingga layout sedemikian rupa sehingga antara tampilan dan informasi produk dapat saling terkait. Sementara itu, penataan interior semestinya dapat melengkapi dan mendukung strategi promosi yang dijalankan. Kemudian, informasi promo yang ditetapkan oleh toko retail. Display harus menunjukkan situasi dan kondisi produk serta promo yang diberlakukan agar calon konsumen lebih mengenal produk dan keuntungan jika membelinya. Penataan produk harus fokus pada produk dengan penjualan terbaik atau best seller yang diyakini dapat memancing keinginan seseorang untuk membeli. Konsep penataan produk sebaiknya menyertakan program promosi yang sedang dijalani. Informasi dapat dimasukkan ke dalam display dengan memanfaatkan alat-alat bantu, misalnya self-talker, standing poster, dan jenis
POP atau berbagai material yang lain. Kemudian, visual impact. Visual merchandising harus mampu menjadi pusat perhatian atau center point dengan memadukan produk utama, komposisi warna, tempat, dan pencahayaan yang mempengaruhi emosi pengunjung. Hal itu dapat dicapai melalui pengaturan warna, ukuran, dan posisi dengan komposisi yang dapat langsung terlihat oleh mata pengunjung dan menarik mereka untuk melihat benda-benda lainnya. Beberapa warna dan tekstur tertentu dapat membuat pengunjung merasa hangat dan nyaman atau bisa juga sebaliknya. Contoh warna-warna yang membuat pengunjung merasa nyaman adalah putih, hijau, pucat, dan biru muda. Kemudian kekuatan tim dan bahan produksi. Pada dasarnya, VM sulit untuk dikerjakan sendiri, meskipun di beberapa properti retail bisnis dapat dikerjakan hanya oleh satu orang. Keterlibatan seorang ahli dan tim pekerja khusus untuk mengerjakan sebuah penataan produk akan mempengaruhi hasil yang akan dicapai. Kemudian kita lanjutkan untuk elemen berikutnya, yaitu mampu memperhitungkan jadwal mundur. VM membutuhkan waktu yang cukup untuk bisa menyelesaikan satu pekerjaan VM. Maksud dari kata cukup adalah bahwa pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan secara terburu-buru karena memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang, terutama saat membuat skala ukuran visual merchandising dan mempersiapkan banyaknya item pelengkap sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Tahapan pekerjaan yang dilalui visual merchandiser meliputi persiapan, pekerjaan dasar, finishing, dan pemasangan di lokasi. Tahap-tahap ini membutuhkan perhitungan waktu yang akan dikonversi menjadi hitungan hari mundur sampai dengan waktu yang ditargetkan. Jika sebuah VM yang ditargetkan harus selesai dipasang di lokasi pada waktu yang sudah ditentukan, seorang visual merchandiser harus memperhitungkan kapan ia harus memulai pekerjaannya dengan menjumlahkan seluruh perhitungan waktu yang dibutuhkan dari beberapa tahapan pekerjaan yang harus dilalui. Beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat rencana, begitu pula dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dasar, finishing, hingga pemasangan di lokasi sampai selesai. Jadi, jika seluruh waktu yang dibutuhkan sudah dijumlahkan, misalnya 15 hari, pekerjaan visual merchandising harus sudah dimulai paling sedikit 15 hari sebelum batas akhir penyelesaian pemasangan VM. Akan lebih baik lagi jika waktu yang dimiliki lebih dari 15 hari, guna mengatasi halangan yang bisa saja terjadi pada saat proses pengerjaan. Kemudian elemen berikutnya keindahan dan kenyamanan. Tampilan produk diharapkan dapat memanjakan mata pengunjung pada pandangan pertama. Begitu pengunjung melihat ke arah toko, pemandangan dari dalam diharapkan tidak hanya mencolok, tetapi juga indah dan terkesan nyaman. Kemudian pengelolaan display produk. Penataan produk yang didukung dengan tampilan yang indah menghasilkan komposisi yang luar biasa, sehingga dapat menjadi daya tarik pengunjung untuk membeli. Meskipun demikian, stok produk yang dipajang harus benar-benar tersedia. Jangan sampai hanya ada sampel produk di pajangan tetapi stoknya kosong. Besar kecilnya penyediaan stok tergantung pada analisis data penjualan sebelumnya. Jika stok produk kosong, sebaiknya produk yang dipajang diganti dengan produk yang lain. Berikutnya, elemen yang terakhir adalah adanya tempat produksi peralatan penataan produk, yaitu tempat khusus atau tempat produksi penataan produk harus tersedia. Tempat tersebut berfungsi memproduksi item-item display yang bagus. Ruangan khusus tersebut sebaiknya dalam kondisi yang baik, sehingga memungkinkan tim bekerja dengan leluasa sekaligus memudahkan penyimpanan peralatan dan bahan-bahan yang akan dipakai. Kita lanjutkan ke dalam prinsip dasar dan implementasi visual merchandising. Yang pertama adalah tentang tema visual merchandising.
sini ada beberapa contoh dari tema visual merchandising, yaitu kalian perhatikan ya. Tema yang baik harus relevan, menarik, dan membuat konsumen penasaran. Masih ada beberapa tema-tema yang lain dalam visual merchandising. Nah, untuk bisa menciptakan tema-tema seperti itu dan supaya tampilannya menarik, ada beberapa dasar-dasar dalam mengimplementasikan visual merchandising. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan penataan produk. Kemudian yang kedua, identifikasi target pasar. Yang ketiga, pastikan visual merchandising mudah dilihat, dijangkau, dan tidak pernah kosong. Kemudian, padukan antara creativity, tren, dan sudut pandang konsumen, jangan sampai malah membuat konsumen menjadi bingung. Kemudian, pengimplementasian visual merchandising adalah yang pertama, mengetahui jenis produk yang dijual, produk eksklusif, massal, atau lainnya. Kemudian, tampilan window harus menarik perhatian dan dapat mempengaruhi. Eksklusif atau best seller produk diletakkan di tempat yang menonjol. Produk mahal harus ditata di tempat yang terjamin keamanannya, misalkan dengan menggunakan close display. Kemudian, visual merchandiser harus mampu menempatkan dirinya pada sudut pandang konsumen. Nah, demikianlah tadi materi dari visual merchandising. Untuk lebih banyak tahu tentang materi ini, kalian bisa membaca buku Penataan Produk dari penerbit Erlangga yang menjadikan dasar saya membuat atau sebagai sumber saya membuat materi pembelajaran atau video pembelajaran ini. Nah, sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya yang masih akan membahas kelanjutan dari KD 3.11 yaitu tentang ide inovatif penataan produk. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.